Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kirami ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi wa ila hadratin nabiyil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallif kitab Kifatul Akhyar al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hasni ad-Damsyiki asy-Syafi'i wa muallif kitab Iqna yani Qutbul Aqtab Syekh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib wa muallif matan Ghaya Takrib Abu Syuja' wa kadzalik muallif Ihya Ulumuddin yani al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa usul mafhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah wa syukur ala ni'millah, kita berada di hari yang penuh istimewa kali ini, alhamdulillah, dari Kamis dan juga nanti ke depannya bentar lagi malam Jumat, yaitu malam Sayyidul Ayyam, rajanya hari dan sebagainya. Dan juga ini kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat iman dan Islam, yaitu nikmat yang paling besar yang kita raih pada kali ini, alhamdulillah. Dan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, terus juga para tabi'innya dan sebagainya. Nah, sekarang kita pada kesempatan kali ini kita menerangkan seputar tentang membatalkan puasa. Apa saja sih yang membatalkan puasa? Nah, nanti kita kupas tuntas di sini dan juga sekaligus menjawab pertanyaan, apakah keluar air mani itu membatalkan puasa atau tidak? Nah, insyaallah taala kita akan terangkan di sini di berbagai sumber, baik kitab Iqna maupun Kifatul Akhyar. Ini kita ngambil secara fikihnya insyaallah taala. Dan juga nanti juga kita menerangkan seputar denda-dendanya apa saja yang harus kita lakukan ketika kita membatalkan puasa secara sengaja. Nah, kita harus tahu apa sih dendanya, bukan hanya sekedar membatalkan puasa, tapi denda pun juga harus kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala walladhi yuftiru bihi as-sha'im 'ashratu asya'.
asyratu asya. Nah, adapun yang membatalkan puasa itu di sini ada 10 perkara. Ada berapa? 10 perkara di sini. Al-awwal yang pertama apa? Ma wasala amdan ilal jawfi. Ma wasala amdan ilal jawfi. Yang pertama adalah sesuatu yang sampai dengan sengaja ilal jawfi, sampai tenggorokan, warasi, dan juga kepala. Artinya di sini bahwasanya memasukkan sesuatu yang sampai ke tenggorokan, ke rahang, dan juga dari kepala pun juga dan sebagainya. Masuk sesuatu benda kepada rongga terbuka, itu pertama yang membatalkan puasa. Ini dengan sengaja ya. Ini dengan sengaja. Ini yang di sini ini menerangkan tentang membatalkan puasa secara sengaja. Cisnaman nu dihaja. Bahkan di sini apa? Dalam kitab Kifatul Akhyar, idza shahhas shaum, apabila sah puasanya, nih bagi orang yang puasa, bisyurutihi, dengan syarat puasanya, wa arkanihi, dan juga rukun-rukun puasa yang kemarin kita jelaskan, yang cuma ada 3. Pertama an-niyah, yang kedua al-imsaku an kulli muftirin, yang kedua adalah imsak, yaitu menahan diri dari sesuatu yang membatalkan. Banyak sekali cabang-cabang yang membatalkan puasa, dari al-akl wa syarab, terus juga al-jima, dan juga sebagainya. Yang ketiga apa? Yang ketiga di sini adalah ma'rifatu tarafain nahar, dan juga harus mengetahui seluruh siang, artinya yakin agar kita bisa menahan ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah itu rukun puasa. Alhamdulillah. Fal batalat hu asbabu minha. Adapun ini yang membatalkan puasa ini apa? Idkhalu ainin, memasukkan sesuatu, ainin, idkhalu ainin, memasukkan sesuatu nih ke mata di sini, min adh-dhahiri, dari yang zahir, dari yang nampak dari ini, ilal jawfi, kepada rongga nih, udah masuk ke sini, udah batal puasanya. Wa arada syekhu, adapun ini musannif ini berkata bil jawfil batni, dengan apa? Rongga perut. Nah, jadi andai kata ini menurut Imam Taqiyuddin ini, pengarang kitab Kifatul Akhyar ini, masuk ke rongga sini terus sampai ke rongga perut. Nah, itu yang dimaksud menurut beliau ini. Wa hadza dzakaru ma'rifan falihadza sago ba'da dzalika dzikra ra'su wal huknah. Jadi yang pertama memasukkan sesuatu yang sampai ke rongga, artinya mau makan, mau minum dan sebagainya, itu bisa jadi membatalkan puasa dengan sengaja. Sekali lagi, dengan sengaja. Nah, bagaimana kalau kagak sengaja? Ya gak apa-apa. Tapi kalau diingetan, oh ini lagi puasa, udah stop, itu membatalkan puasa juga. Masuk sesuatu benda ke dalam rongga terbuka. Nah, itu yang pertama, orang yang membatalkan puasa. Dan kedua apa di sini? Wal hukna ini kalau diartikan ini kayak semacam suntikan atau apa gitu.
Tadu. Di sini di dalam kitab Iqna, ini masih nomor 1. Li'anna shaum wal imsak an kulli ma yasu ilal jawf. Karena sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari sesuatu yang sampai ke rongga terbuka bagi benda yang dimasukinya, kayak makanan dan minuman dan sebagainya. Fala yadurru usulad dahan au kahal masam jawfahu kama la yadurru iktisaluhu bil ma'i wa wajada atharan bi batinihi wa la yadurru usul dan sebagainya. Nah, itu tentang yang nomor 1. Yang kedua, al-huqnah. Kalau di sini artinya huknah itu semacam suntikan. Wahia adapun huknah bidhammi. Nah, kalimat haknya itu didommahkan, al-muhmilah idqalu dawa'i, memasukkan obat. Nah, semacam suntik. Nyuntik di sini. Jadi kalau menyuntik, kalian disuntik ketika puasa itu bisa membatalkan puasa. Wa nahwi dan sebagainya. Fit duburi, di dalam dubur. Fata'biruhu dan ungkapannya bi annaha. Fata'biruhu dan ungkapan al-hukna ini, semacam suntikan ini, bi annaha, karena sesungguhnya min ahadis sabilain, dari apa? Dari salah satu sabilain ini 2 lubang, lubang depan dan lubang belakang. Nah, itu dalam kitab Iqna ngambil di sini. Yang kedua, apa? Al-hukna min ahadis sabilaini, yaitu semacam memasukkan obat min ahadin, dari salah satu sabilaini, 2 lubang tersebut. Nah, itu. Nanti kita urusan tentang suntik ini bagaimana hukumnya dan sebagainya. Nah, itu yang kedua, huknah. Oke. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang membatalkan puasa yang ketiga, wal qai'u amidan. Wal qai'u amidan. Yang ketiga yang membatalkan puasa apa? Wal qai'u amidan. Apa itu amidan? Dengan artinya memuntahkan diri secara disengaja. Jadi muntahkan diri, masukin. Memuntahkan diri artinya. Jadi muntah ini disengaja masukin dan sebagainya. Sengaja muntah. Nah, itu kata dari sengaja muntah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Itu yang ketiga. Pertama apa? Di sini ma wasala amdan ilal jawfi war ra'si. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu benda atau juga memasukkan sesuatu yang masuk ke rongga awir ra'si itu dan kepala. Nah, masuk dari sini nih. Masuk dari lubang ini. Pokoknya masuk segini dengan sengaja itu membatalkan puasa. Sengaja teres dan sebagainya itu. Yang kedua apa? Wal huknatu fi ahadis sabilain. Hukna itu semacam suntikan atau idkhalut dawa, memasukkan obat suntikan maksudnya di sini. Fi ahadis sabilaini. Di dalam apa? Ahadis sabilaini salah satu daripada 2 lubang tersebut. Yang ketiga apa? Wal qai'u amdan. Yang ketiga apa? Wal qai'u amdan. Nah, itu yang ketiga adalah muntah secara sengaja.
Wa in tayaqqana, dan walaupun yakin annahu sesungguhnya al-qai itu muntah itu lam yarja, itu enggak bakal bisa kembali minhu, enggak bisa lam yarja, itu tidak kembali minhu dari muntah tersebut syai'un sesuatu ilal jaufi. Ilal jaufi itu ke ini, ke rongga. Nah, itu yang ketiga. Adapun juga di dalam kitab Kifatul Akhyar, wal qayu amidan fa innahu mubtilu wa fi ihtirazun an ghairil amdin faqad marra daliluhu. Nah, itu. Nah, kalau adapun ini tidak disengaja itu lewat, gak apa-apa, teruskan aja puasanya. Wong sesuatu yang disengaja itu bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau tidak disengaja, betul-betul tidak disengaja, seperti makan minum, memasukkan benda dan sebagainya ke rongga ini dan juga di sebelah bagian ini, maka itu tidak membatalkan puasa. Mohon maaf ya, ini agak kurang ini gitu. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat, yang membatalkan puasa apa? Ini yang paling penting, yang keempat. Wal wat'u fil farji wal inzalu an mubasharati al mubasharatin. Yang keempat apa? Dalam konteks ini adalah melakukan hubungan seks antara suami istri fil farji, memasukkan ke dalam farji. Artinya hubungan seks, awal jima. Wal wat'u amdan, dan juga melakukan seks secara sengaja, amdan di waktu siang hari, fil farji, di dalam farji. Farji itu yaitu punya kemaluan perempuan gitu. Nah, fil farji. Adapun juga di sini wa minha, dan dari yang membatalkan puasa, awatu fil farji kama taqaddama, wa kadza al inzalu yani khurujul mani' al mani' bil ijma' wa qawli an mubasyarah, yani sawa'un kana haraman ka ikhraji biyadihi aw ghairi muhrimin ka ikhraji biyadi zaujatihi aw jariyati kadza qala aw ba'du syarrah wajhul iftar. Artinya di sini bahwasanya ini yang keempat kelima, yaitu melakukan hubungan seks di siang hari karena mungkin nggak kuat dan sebagainya. Itu yang membuat mungkin nggak kuat dan sebagainya di waktu siang hari ketika di bulan puasa, maka itu hukumnya membatalkan puasa. Dan ini yang kelima, sekaligus ini jawaban sekalian menjawab pertanyaan yang kemarin ditanyakan oleh salah satu saudara kita, apakah keluar air mani itu membatalkan puasa atau tidak? Membatalkan puasa atau tidak? Nah, keluar air mani itu ada dua sebab. Pertama, yang menyebabkan membatalkan puasa. Yang kedua, tidak membatalkan puasa kalau keluar air mani tersebut. Nah, kalau keluarnya air mani di sini, kalau keluarnya air mani, wa kadzal inzalu yani khurujul mani bil ijma' qawli an mubasyar, yani sawan kana haraman ka ikhraji biyadi. Yang pertama disebabkan apa? Istimna. Istimna itu semacam onani gitu. Kalau lihat ini sesuatu yang menggairahkan syahwat, dan juga ada keinginan untuk onani, maka di siang hari di bulan Ramadan itu membatalkan puasa. Disebabkan istimna. Membatalkan puasa. Yang kedua, disebabkan apa? Yang menyebabkan membatalkan puasa keluar air mani itu disebabkan apa? Yang
Yang membatalkan puasa yang keempat yaitu jima, hubungan seks antar suami istri. Antar suami istri. Nah itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau melakukan hubungan seks antar suami istri tapi tidak keluar air mani? Gimana hukumnya? Tetap membatalkan puasa. Karena disebut di situ al-wat'u amdan fil farji, melakukan hubungan seks di dalam farji, walaupun di situ tidak mengeluarkan air mani, itu membatalkan puasa. Itu membatalkan puasa. Nah itu melakukan hubungan seks dan mengeluarkan air mani. Al-inzalu walau qatratan, walaupun setetes keluar air mani, disengaja. Walaupun tetes gitu kan keluar air mani, karena memainkan sesuatu keluar air mani, itu batal puasanya. Kalau melakukan satu dengan sadar. Nah, kalau di sini ditadhib bahwasanya al-inzalul mani di sini, inzalul mani bisa bilamsi, disebabkan memegang atau juga istimna onani atau juga takbil, karena ketika ini semacam ciuman gitu. Mohon maaf, ini agak vulgar dan juga harus dijelaskan. Agak vulgar. Disebabkan ciuman antar pasangan suami istri. Nah itu yang suami istri pun juga sudah membatalkan puasa kalau melakukan hubungan seks, melakukan pemanasan juga disebabkan syahwat dan sebagainya. Apalagi yang ghair muhrim. Ghair muhrim ini semacam ini gak ada hubungan apa-apa, tapi melakukan sesuatu, melakukan hubungan seks, ya disebut zina juga. Itu dosanya double. Pertama membatalkan puasa, kedua dosa zina pun juga sama kayak gitu, membatalkan puasa tersebut. Wal inzalu an mubasyarah wa nahwa dzalik dan sebagainya, tapi disengaja mengeluarkan air mani itu. Minahwi lamsu bilaha ili annahu yuftiru bi ilaj bi ghairi inzal. Ilaj itu yaitu hubungan seks itu kan, kata-kata hubungan seks itu kalau dalam bahasa Arab al-jima, pertama jima, kedua al-wat'u, yang ketiga ilaj, dan sebagainya. La nazalu ma'a nawhi syahwat aw la bi khilaf ma law kana bi ha'ilin aw nadhan aw fikr walau bi syahwati li anu inzalu bi ghairi mubasyarah. Ini yang keluar air mani dengan sengaja itu membatalkan puasa. Bagaimana kalau keluar mani disebabkan mimpi basah? Di sini inzalu bi ghairi mubasyarah, keluarnya air mani bi ghairi mubasyarah, dengan tidak langsung. Kal ihtilam, seperti apa? Seperti mimpi basah. Ketika siang ini puasa, lagi puasa nih kita ini, pas mau zuhur ini udah basah, udah namblek tuh di celana umpamanya, keluar air mani itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Bagaimana kalau mandi junub ketika bulan puasa? Hati-hati aja, jangan terlalu masuk ini masuk sini terus keluarin lagi dan sebagainya. Itu kalau cara mandi junub di ketika puasa itu. Ini urusan celinga gini, tapi jangan sampai masuk. Nah nanti kita kupas tuntas lagi seputar mandi junub di bulan puasa insyaallah taala. Kal ihtilam. Nah itu yang penting, yang tidak keluar air mani, yang tidak membatalkan puasa itu cuma satu, yang tidak membatalkan puasa, yaitu al-ihtilam, mimpi basah. Nah kita nggak tahu mimpi basah kapan, wallahu alam. Nah gini, udah pas bangun udah basah dah, berarti wajib mandi wayahna.
Tapi kok disengaja membatalkan puasa. Mungkin bisa juga kalau keluar air mani itu bisa membatalkan puasa itu, selain yang A sebutkan tadi itu disebabkan pikiran ini, pikiran kotor dan sebagainya. Membayangkan sesuatu yang ini pas lagi pikiran udah keluar aja tuh, itu membatalkan puasa juga. Nah, piktor dan sebagainya. Nah, itu jelas ya, yang 4 nomor 5. Itu kata A. Oh ya, sorry. Terus yang keenam apa? Yang membatalkan puasa. Yang keenam apa? Wal haidu. Yang keenam apa? Keluar darah haid. Ketika puasa pas duhur itu keluar darah haid tersebut. Darah haid yang ini datang bulan dah. Kalau untuk wanita itu gimana hukumnya? Ya batal puasa. Nah, hukumnya batal puasa. Yang ketujuh, wan nipasu. Yang ketujuh, nipas. Apa itu nipas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Jadi ketika udah melahirkan 5 menit atau 10 menit kemudian, nah darah nipas baru keluar. Nah itu, dari itu darah nipas. Nah, masa-masa haid tersebut di dalam berbagai mazhab, ada yang bilang 7 hari, ada yang 15 hari, paling minimal ya 3 hari waktu haid itu. Paling lama menurut Imam Syafi'i itu 15 hari. Nah, tapi kalau 15 hari ke depannya, 16 hari ke 17 hari haid masih keluar darah, itu bukan darah haid lagi tapi darah istihadah, dan juga wajib juga melakukan ibadah puasa. Nah, patokan paling akhir waktu haid itu menurut Imam Syafi'i itu 15 hari. Setelah 15 hari, hari ke-16 tapi darah masih keluar, masih menderas keluar pun juga darah haid. Darah itu bukan darah haid tapi darah istihadah. Apa itu darah istihadah? Itu darah penyakit. Yang keenam itu darah haid. Adapun yang ketujuh apa? Yang ketujuh nipas. Yang ketujuh itu nipas. Apa itu nipas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Kapan waktunya? 40 hari, paling lama 60 hari. Nah, setelah 60 hari itu darah istihadah juga. Setelah 60 hari tapi masih keluar darah, itu istihadah. Nah, 40 hari itu lama sebenarnya. Bisa-bisa ntar kalau yang udah melahirkan belum menyusui pun juga, itu misalnya puasa 30 hari, terus ntar kalau mengqadanya itu 30 hari juga, sebulan. Nah, ntar ada tata cara untuk mengqadanya. Nah, insyaallah taala. Awin nifasi faqad naqala an-Nawawi al-ijma'a, telah menukil Imam Nawawi al-ijma'a, yaitu ijma' ala ansihat as-saum mutawaffiq itu semacam inilah, kayak disetujui dan sebagainya gitu. Ala faqdihima walau tur'a fi athna saum batal wa kadza law tur'a dan sebagainya. Itu yang keenam, dan ketujuh itu haid dan nifas. Yang enam dan tujuh. Nah, jadi haid dan nifas itu haid dan nifas itu di sini apa? Sakoto itu jatuh kewajibannya telah jatuh kalau udah keluar haid dan nifas, artinya tidak ada kewajiban berpuasa, boleh makan dan minum. Tapi ingat, bagi orang yang haid dan nifas ketika bulan puasa, makan dan minumnya jangan terang-terangan dong. Biasa mentang-mentang ini mau makan di mana, di kota, jangan terang-terangan bawa makanannya, bawa ke rumah. Oh, ini lagi haid, udah gitu aja. Ini lagi haid dan sebagainya.
Tapi jangan dibawa terang-terangan. Ini lagi makan dan minum. Ntar dikira kagak puasa. Kan urusan puasa kan tidak tahu. Urusan puasa kan tidak tahu mana yang puasa, mana yang kagak. Nah itu. Dan ketahuan makan, ini kagak puasa, ini kagak puasa. Padahal itu haid dan nifas. Padahal itu nggak puasa itu ada sebabnya kok perempuan itu. Karena haid dan karena nifas. Nah itu. Yang keenam, yang ketujuh itu. Nah, kalau memamerkan makan dan minum ketika puasa itu sama saja menjatuhkan harga diri seseorang itu. Kalau diperkenankan tidak berpuasa seperti haid, seperti nifas. Nah, nanti kita kedepannya akan menerangkan tentang siapa saja yang boleh tidak berpuasa. Di antaranya orang yang haid, kedua orang yang nifas, ketiga orang yang sakitnya benar-benar ripuh gitu kan, benar-benar repot gitu. Yang keempat, orang yang bepergian jauh, tapi bukan bepergian dari sini ke kota doang, enggak. Ke pusat kota dekat 15 menit, itu bukan bepergian. Itu mah jalan biasa aja. Tapi ini bepergian benar-benar jauh dengan tujuan yang baik. Umumnya sekarang ini misalnya di bulan Ramadan kan ada ini kan musim-musim mudik gitu. Musim-musim mudik gitu. Nah, terus kecapean. Kalau puasa itu pasti lemah, pasti lemes. Tapi kagak puasa, ya ini kena dosa juga. Nah, Islam itu memang mudah dan memudahkan. Ketika safar itu diperbolehkan tidak berpuasa. Misalnya perjalanan jauh dari Jakarta ke Jawa Timur, itu gak apa-apa gak puasa. Kan ini perjalanan dan sebagainya. Apalagi dan sebagainya gitu. Nah itu yang keenam dan yang ketujuh itu urusan tentang membatalkan puasa. Yang kedelapan, apa yang kedelapan di sini? Wal jununu. Yang kedelapan apa? Wal jununu. Ya Nugelo. Ketika puasa nih kita nih pas lagi puasa ini masih waras. Kesamber jadi gila di siang hari. Batal gak puasanya? Batal puasanya. Karena syarat puasa diantaranya apa? Syarat wajib puasa adalah orang yang apa? Orang yang berakal sehat. Syarat wajib puasa itu orang yang berakal sehat. Gimana kalau orang gila? Gak wajib puasa. Nah itu, gak wajib puasa. Hingga kapan? Hingga sembuh. Kalau udah sembuh, wajib untuk menunaikan ibadah puasa. Kalau orang gila, gak wajib puasanya. Nah itu. Wakadzalika Wakadzalika jununu, dan juga orang gila. Orang gila itu membatalkan puasa. Nah, jadi orang gila, jadi kedepannya gak apa? Gak wajib puasa. Itu membatalkan puasa yang ke-8. Yang ke-9, apa yang ke-9? Ar-riddah. Apa itu riddah? Ini yang paling membahayakan. Yang ke-9 itu riddah. Banyak sebab-sebabnya. Riddah itu ada trik-trik apa? Trik-trik bisa membuat kita ini murtad, keluar dari Islam. Yang ke-9 adalah riddah. Apa itu riddah? Murtad. Apa itu murtad? Yaitu keluar dari Islam. Ya intinya jadi kafir lah, intinya kayak gitu. Gimana ingin kembali lagi ke agama Islam? Ya syahadat lagi. Nah itu yang ke-9 yaitu riddah. Nah mungkin cara-cara riddah ini
Yang harus kita hindari, kita harus tahu cara-cara murtad itu, tapi jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kita hanya sekedar tahu. Makanya di dalam doa kita ini, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikan anugerah apa? Ya Allah, perlihatkan kami ini haqqa, yaitu kebenaran, warzuqna ittiba'ah, agar dikasih anugerah untuk bisa ngikutinnya, agar bisa kita ngikutinnya. Wa arinal batila, dan perlihatkanlah kebatilan-kebatilan. Maka berikanlah anugerah kepada kami untuk bisa menjauhi kebatilan tersebut. Nah, riddah ini sangat berbahaya. Banyak sekali yang bisa menyebabkan riddah. Pertama, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah Subhanahu wa taala kagak bakal ngampuni dosa orang-orang yang syirik. Orang yang syirik itu bisa jadi murtad karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yang bisa murtad itu mengaduk-adukan antara ibadahnya umat Islam dengan non muslim. Jadi ibadahnya orang Islam dan orang kafir itu tidak boleh. Nah itu bisa menyebabkan murtad. Jadi kalau orang lain beribadah, kita udah aja fair, lakum dinukum waliyadin. Kita ini fair aja, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau menyampur adukan, misalnya ikut ritual agama yang lain, ketika bulan puasa itu umpamanya kebetulan hari raya agama lain gitulah, terus umat Islam ngikut, nah itu membatalkan puasa, dan kedua bisa membatalkan keislaman kita, yaitu murtad. Murtad itu keluar daripada agama Islam. Hati-hati. Makanya kita harus benar-benar jaga akidah kita. Umumnya ketiga, bisa jadi riddah ini disebabkan iming-imingan dari orang non-muslim, orang kafir. Umpamanya gerakan pemurtadan umat Islam. Ada. Kayak dikasih ini aja, kasih bungkusan satu kerdus Super Mie dan Indomie, tapi syarat cuma satu, harus masuk ke agama mereka. Itu hati-hati. Itu hati-hati saudara. Jadi ini udah 9 kita bahas, walaupun ini benar-benar belum lancar, belum dan sebagainya, mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau jika ada yang ingin menjelaskan lewat komentar aja gak apa-apa. Ini juga sama-sama belajar, cuma tabarruk fil ilmi. Yang terakhir yang 10 ada al-wiladah. Yang 10 ada al-wiladah. Apa itu al-wiladah? Al-wiladah fa inas, sesungguhnya wiladah ini mubtilatul lisaum, yaitu membatalkan puasa. Nah, ketika di bulan Ramadan hamil 9 bulan dan ini akan melahirkan. Pas dilahirkan itu di tengah-tengah bulan Ramadan, maka hukumnya membatalkan puasa. Itu wiladah. Itu yang ke-10. Ada juga membatalkan puasa. Ada yang membatalkan puasa selain itu, ada yang bilang ini. Ayan satu hari penuh. Dan ada juga membuka sebelum waktunya. Jadi pas waktu sebelum buka puasa itu langsung makan, padahal belum adzan maghrib, itu membatalkan puasa. Ada di sini pertanyaan. Ada pertanyaan di sini. Walau tara'a al-igma nazara in istaghraqa jami'an nahar fa'al yasihhu shaumahu. Apakah sah puasanya amla atau kagak sah? Tara'a ini semacam kebetulan saja. Ini apa? Kalau kebetulan saja, igma itu
Igma alaih itu semacam pingsan. Semacam pingsan. Itu menghabiskan seluruh siang hari. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Ala dhahara annahu in afaqa fi lahzatin min nahar sahha. Nah, ini menurut afaq itu semacam apa ya? Afaq itu semacam ini. Afaq itu siluman. Innahu sesungguhnya itu in afaqa jika siluman filah nanti di waktu sebentar minan nahari di waktu siang sahah, maka sah puasanya. Ini di siang hari pingsan, tapi pas mau buka puasa udah sadar, sah atau batal puasanya? Sah puasanya. Ini menurut kitab Kifayatul Ahkyar. Wa illa, dan kecuali fala, adapun tidak, walau nama, dan kalau tidur jami'an nahar fala sahha saumihi, atau nih kalau tidur sepanjang siang hari, seluruh siang hari tidur, gimana, enggak batal atau kagak puasanya? Fas yasihhu saumahu, apakah sah puasanya? Qila, dan dikatakan la kal igma. Nah, kalau seluruh siang, qila, dan dikatakan di sini la, tidak sah puasanya, kal igma, seperti pingsan. Wa sahih annahu la yadurru li baqai ahlihi li khitab walau nama jami'an nar illa lahdha fa innahu la yadurru bil ittifaq wa taruriddah mubtilul lil khuruji an ahli li ibadah wallahu alam. Nah, kalau siluman sih pingsan sebentar di siang hari terus siluman itu kagak batal puasanya. Tapi kalau seluruh siang itu bisa jadi membatalkan puasa. Walaupun ini tidur di seluruh siang dari pagi sampai maghrib, itu membatalkan puasa di sini kata kitab Kifayatul Ahkyar. Tapi kalau ada perbedaan, yaitu al-ikhtilaf fi ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatun. Ikhtilaf dalam urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai rahmat, bukan adawah. Adawah itu permusuhan dan sebagainya. Nah, itu seputar apa? Seputar membatalkan puasa. Apa dendanya di sini? Apa yang harus kita lakukan ketika telah mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa? Kita ngambil buka kitab Ihya Ulumuddin. Ada 4 sanksi yang harus kita jalankan ketika kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Ada 4 cara, 4 sanksi yang harus kita lewati. Mau pilih yang mana? Bukannya mau pilih yang mana? Ada yang batal puasa disebabkan melakukan batal puasa ini, yang ini harus diqadha atau gimana? Yang pertama yaitu al-qadha, yaitu ketika makan minum di siang hari disengaja, maka ini diqadha juga. Yang kedua kafarah. Yang kedua itu kafarah, yaitu nebus kafarah itu. Wal fidyah itu bayar fidyah. Yang keempat wa imsaku baqiyatin nahar, yaitu menahan diri baqiyatin nahar. Jadi sisa-sisanya melakukan membatal puasa itu. Nah, jadi sisa-sisanya ya puasa lagi terusin. Tasbihan menyerupai bisaimin, yaitu sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang puasa. Yang pertama, ammal qada'u, adapun qada, faujubuhu, adapun kewajiban qada ini amun ala kulli muslimin, ini umum bagi seluruh umat Islam, mukallaf, dan yang terbebani. Yang apa? Tarkis saum, yang meninggalkan puasa. Jadi qada itu untuk seluruh umat Islam yang meninggalkan puasa, baik yang bi'udhrin, dengan disebabkan udzur kayak haid, kayak nifas, dan juga sakit.
sakitnya benar-benar atau disebabkan safar, au bi ghairi udhrin, atau disebabkan apa? Atau tanpa udzur. Tanpa udzur sengaja aja makan dan minum ketika puasa. Fal haid taqdi saum wa kadal murtad. Nah, yang wajib qada, ingat, yang wajib qada wanita haid, wanita nifas harus diqada puasanya, wa kadzal murtad, dan begitu juga orang yang murtad, keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam ketika di di siang hari batal puasa disebabkan melakukan sesuatu yang menghasilkan murtad, pas malam harinya umpamanya atau hari selanjutnya ini kembali masuk Islam lagi, nah maka puasa yang kemarin yang melakukan murtad tersebut, yang membatalkan puasa itu wajib diqadha. Berapa hari ya selama murtad dan sebagainya, selama waktu yang ditinggalin puasanya gitu. Misalnya kagak puasa berapa hari, nah itu qadha harus misalnya haidnya 7 hari, ya qadhanya harus 7 hari. Terus yang murtadnya misalnya 2 hari, ya qadhanya 2 hari, kayak gitu. Wa ammal kafir, adapun kafir, wasabi, adapun bayi atau anak kecil, wal majnun, dan orang gila, fala qada'a alaihim. Nah, ketiga golongan ini, orang kafir, anak kecil, terus orang gila, treng batal puasa, itu gak usah diqadha. Wala tushtaratu tatabi fi qada'i Ramadan, dan juga tidak disyaratkan untuk tetapi itu ittiba ya fi qada'i Ramadan, untuk dalam qada Ramadan. Walakin yaqdi, dan tapi yaqdi mengqada kaifa syaa, ya terserah ente gitu kan, mutafarriqan wa majmu'an, ya secara terpisah atau secara majmu'an. Majmu'an itu secara bergrup lah atau berjamaah lah gitu. Nah, adapun sanksi yang kedua, ini sanksi yang pertama yang membatalkan kayak haid, ketika kayak nifas, atau juga membatalkan puasa disebabkan uzur atau tidak disebabkan tidak uzur. Nah, ini harus diqadha. Sanksi pertama harus diqadha, harus diganti. Adapun sanksi yang kedua akibat membatalkan puasa, wa amal kafarah fala tajibu. Nah, itu kafarah, semua yang membatalkan puasa itu kagak wajib kafarah. Kagak wajib kafarah, nebus, illa bil jima, kecuali hubungan seks antara suami istri. Jadi ketika di siang hari kagak kuat, syahwatnya saking memuncak, terus melakukan hubungan seks di bulan Ramadan atau juga jima, maka apa yang harus mereka lakukan? Maka harus kafarah, harus nebus. Wa amnal istimna'u, adapun istimna atau juga masturbasi atau onani, oral seks dan sebagainya, wal aklu wasyarab wa ma'ada jima fala tajibu fihi kafarah. Nah, kalau onani itu ya diqadha, kagak wajib nebus, kafarah itu kafarah. Fal kafarah idkun raqabah, idkun raqabatin. Apa idkun? Mungkin ada yang ngasih tahu. Semacam atik itu. Idkun raqabah. Fa in a'sara fa sawma syahraini mutatabi'aini.
Nih sanksinya kafarah itu diantaranya harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya sehari puasa, artinya turut-turut aja, sehari puasa, hari kedua puasa. Bukannya 1 hari puasa besoknya kagak, itu bukan berturut-turut. Jadi artinya kafarah itu dengan cara melakukan puasa selama 2 bulan. Selama 2 bulan berturut-turut. Selama 2 bulan berturut-turut. Itu 2 bulan. Berat itu. Mau ngambil bulan apa umpamanya? Hitung aja umpamanya. Nah, harus 2 bulan pas. Harus pas. Itu kalau melakukan hubungan seks antar suami istri. Itu gak sekali jima tuh. Sekali jima. Wa in ajaza, kalau lemah. Fa in ajaza, kalau lemah gak bisa puasa, fa it'amu, maka kasih makan sittina miskinan. Cari 60 orang miskin terus kasih makan. Kasih makan. Kasih sesuatu kepada orang miskin. 60 miskin lagi. 60 orang miskin lagi. Bukan 1-2 orang miskin, 60. Cari 60 miskin, kumpulin terus kasih ini. Nah ini kenapa? Gara-gara ini hubungan seks antar sama istri saya umpamanya kayak gitu. 60. Bayangkan mud dan 1 mud. Nah itu. Nah, wa amma, adapun juga sanksi yang lain, imsaku baqiyatin nahar, yaitu terusin puasanya. Artinya terusin puasanya, fatajibu ala man asara bil fitr, atau juga bagi orang yang membatalkan puasa, fala yajibu alal haid idza taharat imsak baqiyatan nahariya. Nah, kalau ketika haid terus di nanti artinya di sisa siang ini atau sore terus udah suci, maka tidak perlu untuk meneruskan puasa. Nah, mulai puasanya besok lah kalau orang yang haid gitu, atau orang yang nipas kebetulan di bulan Ramadan, ya pas di siang hari udah beres, udah bersih, itu terusin aja makannya. Nah, besok baru mulai puasa. Nah, itu terusin lagi. Wala 'alal musafir idza muftiran man safar. Nah, dan juga tidak berlaku bagi apa? Jadi yang tidak berlaku untuk meneruskan puasa di sisa-sisa siang ini, kalau membatalkan puasa, yang tidak berlaku pertama wan tahid, kalau udah mensucikan atau udah suci. Yang kedua orang musafir kalau membatalkan puasa atau buka alias kagak puasa, itu diperbolehkan kalau musafir perjalanan jauh. Nah itu. Wa shaumu fi safar afdal minal fitri. Saum di ketika safar, ketika jalan-jalan, perjalanan jauh atau mudik, itu lebih afdal, itu lebih bagus. Tapi kalau ingin berbuka ketika safar, itu tidak apa-apa. Orang yang diperbolehkan tidak berpuasa itu safar, orang sakit. Nah itu. Adapun juga sanksi yang keempat, kalau yang penggantinya yang keempat adalah al-fidyah. Al-fidyah fata, ya semacam ngasih sesuatu gitu kan. Tapi begini bedanya, bukan kafarah. Fidyah. Fatajibu 'alal hamil wal murdi'ah. Wajib kepada orang yang hamil. Nah, ketika orang hamil, nih di bulan Ramadan itu gak apa-apa gak puasa. Nah, gantinya gimana? Bukannya diqadha, tapi bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? Sebanyak puasa yang ditinggalinya. Itu juga wal murdi'ah. Apa wal murdi'ah? Orang yang menyusui. Nah, kedua kalau ini orang yang hamil, orang yang menyusui bayi tersebut, idza aftarata, apabila membatalkan puasa, khaufan, disebabkan takut.
ala walidihima, atas kedua orang tersebut. Wa imma, takut pada dirinya orang yang hamil tersebut kalau puasa ini menyebabkan bla 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 bla, terus juga atau juga anaknya dan sebagainya. Umpamanya kalau hamil terus puasa, takutnya ini kau takut, gak apa-apa kagak puasa. Takut misalnya ini ya wallahu alam gimana gitu. Terus juga kalau udah nyusui anak gitu kan, terus kagak puasa, takutnya ini umpamanya takut sama anaknya nih, dirinya gak apa-apa no problem, tapi anaknya takutnya di bulan Ramadan ini susu ASI yang di ini nih, mohon maaf nih, yang di Gunung Dua Ibu ini misalnya kering disebabkan puasa, karena susu ASI ini berasal dari makanan seorang ibu makan, jadi kadang-kadang bisa memproduksi susu ASI tersebut. Ketika puasa, nah umpamanya susu ASI ini kering, maka itu diperbolehkan tidak berpuasa. Nah gimana gantinya? Gantinya bayar fidyah. Likulli yaumin muddun. Satu hari satu mud untuk satu orang miskin, ma'al qada, beserta qada. Wa syai'il haram, dan juga orang tua yang bagi orang tua yang renta juga, yang nggak mampu berpuasa, udah lemah, udah peot, udah lemah, nah itu gak apa-apa tidak terpuasa. Idza lam yasum, kalau gak puasa, tasaddaq, maka berpuasa an kulli yaumin muddan, maka bayar fidyahnya. Kalau untuk orang tua nih, orang hamil sama orang yang menyusui, qada puasa plus fidyah. Itu qada plus fidyah kalau udah ini. Nah itu wahidun ma'al qada. Nah, setiap hari satu mud hentotun limiskina, untuk orang miskin, wahidin ma'al qada. Hento itu semacam apa ya? Satu mud gandum. Kalau kita mah nasi lah gitu. Satu mud gandum. Limiskinin wahid, untuk orang miskin, satu orang miskin. Itu satu hari ninggalin puasa. Misalnya 15 hari 15 mud. Nah, jadi kayak gitu. Mahal qada, beserta qada. Kalau udah kuat dan sebagainya. Kalau udah beres semuanya. Kalau belum beres gimana? Nah, nanti insyaallah jawab kembali. Wa syai'ul haram idza lam yasum, kalau kagak puasa untuk orang tua yang ini, yang renta, yang jompo, kagak bisa puasa, bagaimana? Ya tasaddaq an kulli yaumin muddan. Ninggalin puasa sehari satu mud. Misalnya kalau udah 30 hari puasa sebulan dia jaga puasa, untuk orang yang jompo itu cukup dengan fidyah saja. Jadi 30 mud kalau kagak puasa. Nah, itu seputar apa yang harus kita lakukan ketika membatalkan puasa. Apakah harus diqadha atau kafarah atau meneruskan puasa sisa-sisanya, atau bayar fidyah. Bayar fidyah ini satu plus qadha puasa atau fidyah doang. Nah, itu udah dijelaskan. Bagi yang belum mengerti silakan bertanya. Insyaallah mungkin hari Jumat, mungkin hari besok untuk tanya jawab, mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkin ya, atau juga ya pokoknya hari besok atau hari lusa, kalau urusan urusan untuk menjawab pertanyaan insyaallah taala. Mohon maaf dan sebagainya, ini kadang-kadang takutnya nggak paham kalau urusan tentang membatalkan puasa gitu. Bagi yang paham silahkan jelaskan lewat komentar dan sebagainya. Semoga pengajian kali ini bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf tadi agak telat karena nyari tempat yang sesuai gitu. Semoga pengajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Ini semata-mata pertama ini bukan mengajar, tapi karena ini tabarruk fil ilmi, untuk tabarruk dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ini semata-mata untuk mempersiapkan diri kita juga, khususnya diri A juga, untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Apa yang harus kita lakukan ketika di bulan Ramadan? Nah, sebelumnya
sebelum melakukan puasa Ramadan maka kita harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Kalau udah tahu ilmunya, insya Allah di bulan Ramadan lancar. Jadi tidak ada bertanya-tanya lagi. Maka tanya-tanya dari sekarang. Nah, jadi kalau ketika bulan Ramadan masih ada pertanyaan, silakan tanya dan sebagainya. Nah itu. Bagian tema di luar tema, yang nanya kemarin di luar tema, ya ada 2 pertanyaan yang di luar tema. Yang satu kemungkinan Jumat depan, tanya dulu karena ini kurang tahu yang urusan tolak. Yang kedua urusan imam sholat, tinggallah ketik, tapi udah tanya ke seorang ulama yang berkompeten dalam urusan fikih. Insya Allah tinggal ketik jawabannya. Nah itu. Tapi yang satu lagi insya Allah Jumat depan, karena hari Jumat biasanya kalau nanya ke guru ke salah satu guru itu dijawabnya Jumat depan. Kenapa Jumat depan? Karena harus dengan referensinya. Jadi kalau urusan tanya jawab, jadi tidak sembarangan untuk menjawab. Tapi kalau kagak bisa jawab, mohon maaf, karena ini kekurangan dari saya juga gitu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti imam 4. Contohnya imam kita, Imam Syafi'i, bahwasanya kalau ada pertanyaan, Imam Syafi'i ini dicecer 40 pertanyaan, yang dijawab 8, sisanya gak dijawab. Kenapa? Ya ini urusan menjawab ini jangan sembarangan, apalagi urusan agama. Tapi kalau urusan dunia langsung jawab dan sebagainya. Tapi kalau urusan agama tar dulu. Makanya ulama-ulama sekarang, ulama Ahlussunnah ini, kalau ada pertanyaan kayak para kiai, para habaib, kalau ada pertanyaan dari umat, paling dijawabnya besoknya atau Jumat depannya. Nah jawabannya langsung dengan dalil-dalilnya itu. Ciri-ciri ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allahumma fiqil aqwam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.